Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video saya kali ini. Saya akan membahas masalah kenapa sih perawat Indonesia pada gagal ya, pada banyak yang setelah lulus kuliah banyak yang nganggur, gaji kecil, masih nggak jelas lah ya istilahnya. Nah ini yang pertama, faktor-faktornya yang pertama yaitu teman-teman perawat Indonesia ini rata-rata nggak paham tentang ekonomi dunia, bahkan tentang Indonesia sendiri aja nggak paham, nggak usah dunia aja, Indonesia sendiri aja nggak paham gimana APBN kita, gimana ekspor impor kita, gimana utang dunia Indonesia, utang APBN di Indonesia, APBN kita utangnya gimana, itu nggak paham. Fluktuasi angka uang masuk, terus ekspor impor, terus banyaklah faktor ekonomi yang di dunia itu nggak paham, sangat tidak paham, pahamnya ya kecil-kecil lah. Itu masalahnya ini nomor satu. Masalah ekonomi juga tidak paham, masalahnya ketahanan pangan dan lain-lain, banyak sekali yang nggak paham itu ya. Terus yang kedua, ini teorinya mbah-mbah kita dulu, teorinya bapak-bapak kita dulu, bahwa kalau jadi PNS itu kita akan sukses, padahal tidak, itu nggak ada jalan seperti itu. Jadi PNS itu pakai berangkat bersih, pulang bersih, dan udah dianggap sukses, itu tidak. Padahal karena kalau jadi PNS rata-rata hampir di seluruh Indonesia ya, lihat saja suku bunganya kita itu sangat tinggi. Nah rata-rata didominasi teman-teman PNS ya, orang tua saya PNS dua-duanya, rata-rata mereka utang, dapat SK utang. Temennya bapak saya dulu juga begitu. Kalau saya udah jadi PNS ya, udah dapat SK nya langsung saya bawa ke bank, saya sekolahkan agar pintar gitu. Itu yang terjadi. Jadi PNS itu buat utang bisa dianggap sukses gitu. Padahal itu tidak. Di dunia 2010, perkembangan zaman 2010 ke atas sampai 2040 kayaknya ini perdagangan. Siapa yang menguasai perdagangan, siapa yang bisa bersuasembada diri seperti Cina ya, dia bisa bersuasembada diri, dijual produknya ke luar negeri, teknologinya kan sudah lumayan canggih, tergantung udah naik terus. Nah dengan seperti itu bisa menguasai dunia. Sebenarnya dunia yang kalau mau sukses itu harus berdagang sebenarnya. Sebenarnya kata Nabi juga sih, kata Rasulullah juga, 9 dari 10 pintu rezeki adanya di perdagangan. Sebenarnya itu, tapi otak kita kan nggak nyampe. Kok bisa nggak nyampe gitu. Nah terus itu yang kedua ya. Yang ketiga sekarang, anggapan jadi PNS itu sukses. Ini yang ketiga ya, rata-rata mereka memilih jadi PNS, pengennya jadi PNS, kerja di rumah sakit, lulus perawat jadi PNS, kerja di rumah sakit, di puskesmas gajinya enteng, gajinya layak, lumayan. Itu yang salah sebenarnya. Akhirnya apa? Pada 2014 sampai 2024 nanti, ini kan pemerintahnya Pak Jokowi tidak akan mengangkat honorer atau TKS. Mungkin ada yang K2 ada, tapi cuma untuk pengangkatan itu sangat kecil. K2 itu kayak terakhir teman saya bidan itu yang tahun 2017 kalau nggak salah, itu kayaknya terakhir. Kalaupun ada pengangkatan itu sangat sulit sekali, itu hanya khusus lah mungkin ya. Tapi teman-teman kita perawat itu berhak jadi PNS. Caranya gimana? Jadi TKS, entah berapa puluh tahun nggak tahu, ada yang 15 tahun jadi TKS, ada berharap nanti jadi honorer, jadi PNS, dan padahal sudah TKS nggak dibayar. Itu yang kita harus sadarkan, bahwa itu tidak ada jaminan ya. Nah makanya saya pengen teman-teman yang jadi TKS, yang bercita-cita dari TKS, bukan jadi PNS ya, jadi PNS melalui jalur TKS, berharap dari pengangkatan itu ya selesai sudah. Itu 2024 itu sudah nggak ada selama Pak Jokowi ya, hentikan mimpi itu, cari yang lain. Nah dari TKS berharap jadi honorer daerah, TKS nggak dibayar, Honda mungkin dapatlah berapa, terus berharap diangkat jadi PNS, itu sangat sulit. Itu sudah nggak ada, sudah hentikan itu, cari yang lain. Terus yang keempat, lowongan kerja di tempat kita atau pangsa kerja di tempat Indonesia itu sangat minim sekali. Dari 100% lulusan tiap tahun itu mungkin yang diangkat bukan diangkat ya, yang bisa jadi pegawai bisa 5%, ya paling mentok 6%, 7% lah. Yang lainnya ya maaf nggak tahu entah kemana.
ya terpaksa jadi TKS. Ya tolonglah yang teman-teman ini yang apalagi yang laki-laki, yang kalau yang perempuan mungkin masih bisa ikut suami ya. Nah, teman saya nyari suami yang kaya, yang sukses gitu, ada gitu. Nah tapi cuma teman-teman ini sadari bahwa di Indonesia lo pangsa kerja itu tinggal 5% saja. Kalau 5% pun itu gaji yang layak sangat sedikit sekali. Kalau gaji yang layak di DKI, tapi saingannya udah nggak karu-karuan. Bangsa kerja mati, contoh bangsa kerja mati itu bangsa kerja nggak ada, itu contoh dari kita ngelamar di rumah sakit A gitu, ngelamar di rumah sakit A, yang daftar ratusan, yang diterima belasan, atau yang daftar PNS itu ribuan, yang diterima belasan, ya yang daftar 2000, yang diterima berapa, 2000 sama 12, itu yang ada saat ini gitu. Jadi yang keempat itu memang bangsa kerja juga tidak ada, dan tetap lulusannya banyak tiap tahun. Itu yang mungkin lulusannya 40.000 apa berapa ya nggak tahu ya, sekitar 40.000 apa 80.000 tiap tahun ya kan, itu tetap jadi masalah. Terus yang kelima, rata-rata orang Indonesia kan bercita-cita jadi PNS. Yang kelima ini alergi ke luar negeri, udah alergi ke luar negeri, jadi kerja jauh di luar negeri, jadi di Jepang, di Kuwait, di Qatar, di Amerika, itu alergi. Hanya satu di kampus saya itu hanya 2 kok, bukan hanya 2, di angkatan saya hanya 1, di angkatan adik kelas saya ada 1. Semua pada 99%-nya itu nggak ada yang mau, takut bahasanya, takut ini ya tetap mereka jadi pegawai honorer, ya gajinya ya maaf ya segitu, maaf ya. Nah banyak ada orang yang berpikiran bahwa nggak perlu susah-susah pengen hidup enak, itu ada ya, contohnya teman-teman kita ini banyak banget, nggak perlu susah-susah terus pengen jadi PNS hidup enak gitu, nggak, iya itu, tapi nggak ada itu. Kalau Anda mau jadi PNS ya Anda harus pintar. Katakanlah 2.000 orang yang mau masuk yang mau masuk yang daftar PNS, yang ujian PNS, yang diterima hanya 12 misalnya gitu. Ya yang 12 ini kan harus pintar banget. Nah yang 1988 ini kemana? Itu yang nggak dipikirkan sama orang Indonesia. Mereka nggak pikir mana, ada yang jadi ojek online, ada jualan apa, jualan ini, itu ada. Nah itu yang jadi masalah. Ya tolonglah, ini solusinya dari saya. Yang pertama, teman-teman bisa wirausaha macam-macam. Teman saya perawat, lulus itu nggak jadi perawat, lulus jualan apa gitu, ada yang jualan makanan, ada itu dia langsung paling setia dari jualan makanan, karena memang pangsa kerja sudah nggak ada waktu dia dibayar 400 apa berapa, ya wirausaha aja dia. Itu wirausaha yang satu, tapi cuma tetap harus tahu ilmunya. Ilmu wirausaha dari mana? Dari internet banyak. Nanti mungkin saya coba bikin video saya gimana sih ilmu wirausaha, teknik marketing, teknik produksi, teknik pengemasan, itu ada. Nanti saya bikin aja ya. Terus yang kedua, ada yang wirausaha itu sama ganti profesi itu beda ya. Yang kedua ganti profesi atau nyambi. Ganti profesi dalam artian begini, ganti profesi itu Anda tetap jadi bekerja, tapi bisa jadi kerja di tempat lain. Misalnya ini pengalaman teman saya kemarin, dengar dia kerja jadi perawat di puskesmas, honornya maaf ya 500.000, ya nggak bisa hidup loh. Akhirnya dia mending aku pindah ke ke klinik apa gimana gitu, bukan ke klinik ya, jadi pegawai Alfamart. Jadi pegawai Alfamart, setelah jadi pegawai Alfamart ya gajinya di atas UMR, dari Alfamart terus jadi kasir apa gitu loh. Nah terus gajinya jauh lebih layak. Kalau misalnya Anda kerja di tempat lain, misalnya di bank yang syariah, usahakan jangan bank yang riba. Nah itu gajinya insya Allah jauh lebih besar dari perawat yang umumnya. Kalau jadi perawat, soalnya kalau jadi perawat itu gajinya minim. Teman saya masih digaji 1.500.000 hari ini, masih 1.500.000. Nah yang ini masalah adalah masuknya susah, ujiannya susah. Ya kadang-kadang ada yang bayar, kadang-kadang kalau nggak beruntung ya bayar gitu, bayarnya 30 juta gitu untuk bayar kerja, itu ada banyak seperti itu. Terus kalau keluar di penalti 3 bulan gaji, aduh pusing. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga adalah
ya seperti saya lakukan. Saya udah keluar negeri sebelum lulus ya, ketika ya keluar negeri ke Jepang, ini ke Jepang recommended. Saya sebelum lulus sudah bercita-cita pengen ke luar negeri. Jadi sebelum lulus itu saya sudah kursus bahasa Jepang, kursus ala adung lah, kursusan lah. Ya, tapi cuma waktu KKN, waktu PMDK PKMD itu saya kursus juga bahasa Jepang, tapi cuma 1 bulan apa berapa bahasa Jepang dasar. Saya karena saking kepinginnya ke luar negeri, saya ingin jadi pekerja profesional yang di luar negeri, saya seperti itu. Jadi saya sekarang udah bawa anak saya 2 orang, sama yang bawa anak 1 orang, yang 1 lahir di sini, yang 1 lahir di Osaka 3 tahun yang lalu, 2017 anak saya, belum 3 tahun sih. Nah, sama istri yang nomor 1 kuliah sekolah di Republik Indonesia di Meguro, jadi sekolah Indonesia. Jadi saya bercerita seperti itu. Jadi saya bekerja di luar negeri, jadi pekerja profesional, bawa keluarga ke sini. Jadi saya seperti itu ya. Jadi apa yang kesimpulan dari video ini adalah teman-teman harus berpikir lah gimana untuk sukses. Jadi jangan sukses itu nggak hanya jadi PNS, jadi pegawai tetap, itu nggak harus. Bisa di luar negeri juga bisa di saya masih belum sukses, tapi cuma ini tangga menuju sukses itu memang pelan-pelan kalau saya. Nah, ini untuk teman-teman yang masih jadi TKS, jadi honorer, coba berpikir kembali mau kemana gitu. Kalau memang ke Jepang, silahkan ke Jepang, saya siap membagi informasi gratis. Saya bagian informasi, saya kasih petunjuk clue-nya, silahkan gratis. Kalau mau, ayo silahkan inbox, silahkan DM saya. Mungkin itu aja dulu ya, saran-saran buat teman-teman saya. Saya itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.